Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara sekitar beberapa faktor yang menjadikan tubuh Nabi sangat sehat. Antara lain, satu, selalu bangun sebelum subuh. Yang kedua, sangat aktif menjaga kesehatan. Yang ketiga, tidak pernah makan banyak. Yang keempat, gemar berjalan kaki. Yang kelima, tidak pemarah. Yang keenam, selalu bersikap optimis. Yang ketujuh, tidak pernah merasa iri. Yang kita bicarakan sekarang ialah beliau selalu bangun sebelum subuh. Hadirin yang berbahagia, faktor pertama yang menjadikan tubuh Nabi sangat sehat ialah beliau selalu bangun sebelum subuh. Sepanjang catatan riwayat yang saya ketahui, selama 23 tahun menjadi Rasul, bahkan sejak terlepas dari zaman anak-anak, hanya sekali beliau tidak terbangun sebelum subuh. Mungkin terlalu letih dalam perjalanan dan baru tidur setelah malam teramat larut. Hadirin yang berbahagia, pada satu ketika beliau bersama sejumlah sahabat terbangun setelah matahari tertawa atau sudah terbit. Kami merasa sangat bingung pada hari itu. Kata Abu Hurairah, akan mengerjakan salat waktu subuh sudah lewat. Tidak akan salat kami sebelum subuh. Tetapi kebingungan para sahabat itu segera lenyap. Sebab Nabi bersabda, dibebaskan dari ketentuan hukum 3 golongan. Jadi ada 3 golongan yang bebas dari ketentuan hukum. Yang satu, anak-anak sampai cukup umur. Yang kedua, orang tidur sampai terbangun. Dan yang ketiga, orang gila sampai sembuh. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, karena masih ada para sahabat yang merasa bingung, Nabi pun menegaskan, bila seseorang tertidur di dalam waktu salat atau ia lalai, lupa waktu, hendaklah ia melakukan salat setelah ingat. Jadi kalau lalai di dalam salat, kalau tidur, laksanakanlah salat di waktu kita ingat, tidak menjadi masalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, hendaklah kamu mengerjakan salat setelah dan karena ingat kepada aku. Jadi itu adalah Allah berfirman, hendaklah kamu mengerjakan salat setelah ingat kepada aku. Jadi mengerjakan salat setelah ingat kepada aku artinya tidak terlepas. Itu riwayat Muslim. Setelah mendapat penegasan itu, para sahabat lantas melakukan salat subuh bersama Nabi. Padahal matahari sudah naik meninggi. Peristiwa ini hanya terjadi satu kali, dan sekali-kali janganlah dipakai sebagai alasan untuk melakukan salat subuh setelah tinggi matahari. Jadi ini jangan kita jadikan alasan. Tapi cuma Nabi itu baru satu kali, karena bukan keadaan dalam keadaan normal biasa, karena dalam perjalanan sehingga mereka capai
Memang tiada alasan untuk memikulkan tugas kepada orang tidur dan orang lupa, apalagi kepada orang gila. Tetapi mereka yang terlepas dari tugas itu adalah orang-orang yang benar-benar tertidur, bukan berpura-pura tidur. Orang yang benar-benar lupa, bukan lupa dibuat-buat. Dan orang-orang yang benar-benar gila, bukan berpura-pura gila. Sebab ada juga orang yang ketika dibangunkan oleh keluarganya di waktu subuh lantas menjawab, "Jangan aku dibangunkan, aku masih tertidur." Dapatkah orang tersebut masih tertidur padahal ia sudah berbicara? Sudah sholat? Ujar seorang laki-laki kepada temannya yang ditanya, menjawab, "Saya lupa." Dan setelah menjawab demikian, ia tidak melakukan sholat dan terus bekerja. Ini bukan lupa, tetapi ini adalah yang disebut dengan pura-pura lupa atau sengaja lupa. Tetapi jika orang benar-benar lupa atau benar-benar tertidur, bukan saja ia bebas dari tuntunan sholat, bahkan ia pun tidak akan dikenakan apa-apa. Misalnya ia pun makan dan minum pada waktu bulan puasa. Dan memang pernah terjadi di zaman Nabi. Seorang laki-laki telah makan kenyang dan minum puas pada siang hari di bulan Ramadan. Karena benar-benar lupa, setelah lapar dan dahaganya lenyap, ia mengadukan hal itu kepada Nabi. "Sialan aku, Rasulullah, sialan aku," katanya dengan nada suara sangat menyesal. Kemudian ia menceritakan apa yang telah terjadi, dan Nabi pun ternyata tidak marah dan tidak mengejek, dan sambil senyum menyatakan, "Rupanya Tuhan sangat kasihan kepadamu sehingga diberinya engkau makan di bulan Ramadan." Hadirin yang berbahagia, dan laki-laki itu disuruh Nabi meneruskan puasanya sampai sore sebagai bukti bahwa puasa orang tidak batal meskipun perutnya telah kenyang dan dahaganya telah lenyap. Tidak batal puasanya karena ia makan tanpa sengaja dan benar-benar karena lupa. Nabi Muhammad SAW selalu bangun sebelum subuh, dan subuh tidak sama dengan pagi. Pagi ialah setelah matahari terbit sampai sekitar jam 8, sedangkan subuh adalah setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Hadirin yang berbahagia, supaya umat Islam gemar bangun subuh, Nabi selalu bersabda, "Bila kamu bangun subuh, maka berlipat gandalah upah kamu terima." Udara subuh sangat segar dan banyak mengandung zat asam atau zulstof. Maka siapa suka bangun subuh selalu menghirup udara murni yang sangat diperlukan buat berpernapasan. Sebab itulah maka orang yang suka bangun subuh sukar dihinggapi penyakit paru atau TBC. Parunya menjadi kuat karena selalu menghirup udara murni, dan pernapasannya menjadi teratur karena parunya sangat kuat. Di samping itu, udara subuh yang segar itu pun memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan. Hadirin yang berbahagia, pada waktu subuh otak manusia sangat bening dan daya tangkapnya teramat tajam. Maka mereka yang suka menghafal atau belajar di waktu subuh dapat dipastikan jauh lebih berhasil daripada mereka yang menghafal atau mengulang pelajaran setelah matahari naik meninggi. Freud, ahli ilmu jiwa sangat terkenal
itu pernah berkata 7 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 7. Artinya orang lebih baik belajar 7 kali 1 jam setiap hari daripada memborong selama 7 jam dalam 1 hari. Maka silakan Anda coba mengulang pelajaran rata-rata 1 jam setiap hari. Setelah selesai salat subuh, maka Anda akan mencapai hasil sangat mengagumkan. Hadirin yang berbahagia, bagi kaum tani akan sangat terasa manfaat bangun subuh. Sebab ia telah dapat memacul tanah yang cukup luas sebelum matahari terbit. Demikian juga bagi tukang dan lebih-lebih buat pengarang. Selama 2 tahun mengiringkan pujangga Hamka, saya ketahui Hamka pun lebih banyak menulis sehabis salat subuh. Ia berkata, bila aku menulis di waktu malam, pikiran tidak kuat lagi dan tenaga lekas capek. Tetapi bila menulis sehabis subuh, syuurku teramat tajam dan aku tak pernah capek. Para pemirsa yang budiman, pada waktu subuh pula, jika kita berjalan-jalan keluar rumah, kita akan menyaksikan alam yang hijau, rumput hijau, dan daun-daunan yang hijau. Buat kesehatan mata, warna hijau itu perlu sekali, dan siapa suka melihat alam yang hijau, sukar dihinggapi penyakit mata. Hadirin yang berbahagia, pada waktu subuh dan sebelum matahari terbit, kita dapat mendoa, dan doa yang diucapkan dalam waktu demikian langsung diantarkan malaikat ke hadrat Tuhan. Sebab itulah Nabi pernah mendoa, wahai Tuhanku, berkahilah umatku yang suka bangun subuh. Pada suatu hari, Nabi melihat putrinya Fatimah binti Muhammad masih juga tertidur pada waktu subuh. Setelah tiba, Nabi lalu menggoyang-goyang kaki putrinya dengan penuh kasih sayang seraya berkata, bangunlah anakku dan saksikanlah, sesungguhnya Tuhan menetapkan pembagian rezeki manusia adalah pada saat-saat setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Mari kita saksikan, pada umumnya orang yang suka bangun subuh bukan saja sehat badannya dan tinggi kecerdasannya, tetapi juga mudah rezekinya dan lapang penghidupannya. Pernah Anda saksikan orang yang suka bangun subuh, hidupnya menderita atau selalu dalam keadaan sangat miskin? Kalaupun ada, jumlahnya pasti tidak banyak. Sebab malaikat yang bertugas memberi rezeki manusia, Mikail, itu turun di permukaan bumi. Mikail itu turun di permukaan bumi setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Dan doa yang diucapkan pada waktu mustajab itu lazimnya diperkenankan Tuhan. Para pemirsa yang budiman, maka Nabi mengajak umatnya agar selalu bangun subuh. Bangun subuh tanpa salat subuh hanyalah kebiasaan ayam jantan. Ia berkokok membangunkan orang banyak. Setelah orang terbangun, jangankan akan salat berwudu pun ia tidak. Hadirin yang berbahagia, berapa banyak orang bangun subuh hanya karena hendak memburu pesawat terbang, karena kereta api dan sebagainya. Ada pula yang bangun subuh hanya karena merasa perutnya sakit, dan setelah kembali dari WC, lantar tidur kembali.
Seperti pada tiap pekerjaan baik, bangun subuh memang suka dilakukan sebelum terbiasa. Tetapi hal itu pun tidak bedanya dengan kebiasaan orang merokok. Sekali merokok, kepala bisa pusing. Dan 2 kali merokok, perut terasa mual. Tetapi setelah terus merokok, dan merokok lagi, mulailah terasa enak sehingga tidak mau berhenti lagi. Dan seorang pencandu rokok tempo-tempo sewaktu-waktu rela tidak makan dan tidak minum asal dia merokok. Jika belum terbiasa, Anda coba memaksa diri untuk bangun subuh sewaktu-waktu. Pada kali pertama itu mungkin Anda merasa sedikit puyeng, tetapi cobalah lagi, dan setelah 3 kali mencoba Anda akan merasa kerajingan. Tetapi terasa nikmatnya karena ada manfaatnya, dan Anda tidak akan berhenti lagi bangun subuh buat selama-lamanya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, selama umat Islam suka bangun subuh, selama itulah mereka akan tumbuh menjadi umat yang sehat, lahir dan batin. Sehingga mereka pun berhak memenangkan perjuangan. Mereka dicintai kawan dan dihormati lawan. Maka berdaulatlah mereka di bidang politik, berperanlah mereka di dalam bidang ekonomi, dan menjadi teladan bagi mereka dalam pergaulan sehari-hari. Dan tidak kurang dari 500 tahun lamanya umat Islam yang terdidik bangun subuh itu menguasai sekitar 2/3 bulatan dunia ini. Bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke, bukan pula dari Sabang sampai Merauke, tetapi dari Maroko sampai pantai barat Afrika sampai ke Merauke di pantai utara Irian Jaya. Tetapi kemudian mereka tidak doyan lagi bangun subuh. Dan sebaliknya musuh-musuhnya yang suka bangun subuh, mereka cuma doyan berteriak, "Kami akan berjuang, kami akan berjihad," padahal berhadapan dengan kantuk saja mereka sudah mengalah. Adakah mungkin umat yang tidak sanggup mengalahkan kantuknya akan bisa mengalahkan musuhnya? Pada tahun 1945, di sekitar hari proklamasi, pada waktu perjuangan berkobar tinggi, kita selalu bangun subuh. Ketika Belanda masih mendengkur di tempat tidur, karyawan kita sudah selesai meruncing bambu. Akhirnya bambu runcing itulah berhasil mengalahkan meriam, dan Belanda angkat kaki dari tanah air kita. Tetapi setelah perjuangan kemerdekaan setelah selesai, kita pun terlena di dalam kealpaan dan tidak doyan bangun subuh. Hadirin yang berbahagia, pada bulan September tahun 1965, sejak tengah malam, PR Gerwani PKI sudah bertahajud di lubang buaya. Sedangkan para jenderal kita masih mendengkur di tempat tidur. Sebelum subuh mereka menyerbu dan kita tak mampu lagi mempertahankan diri. Bayangkan andai kata pada bulan September itu pun kita juga telah bangun sejak tengah malam untuk bersalat tahajud, atau kita bangun sebelum subuh supaya bisa salat subuh pada waktunya. Besar kemungkinan para jenderal yang sangat kita cintai itu tidak akan jadi korban. Nabi bersabda, salat tepat pada waktunya lebih baik dari dunia bersama isinya. Dan jika umat Islam mau bangun subuh dan mengerjakan salat subuh, umat Islam itu pun akan memperoleh keuntungan melebihi dunia dengan segala isinya. Keuntungan itu adalah badan sehat, pikiran sehat, otak cerdas, dan penghidupan lapang, supaya selalu
bisa bangun subuh, maka janganlah kita doyan tidur di larut malam. Biasakanlah tidur cepat dan bangun cepat, maka Anda akan menikmati kesehatan sangat sempurna seperti dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini akan bermanfaat bagi kita, dan kita selalu berjanji untuk selalu bangun subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.